biar kelihatan. Kelihatannya kanan. Apanya? Ya kan? Enggak, dia dulu Tenang kan? kiri. Terbatas mana? Ada kelihatan yang ritmis, bagus, terus ada yang ada tak. Enggak sampai kok. Lebih oke yang kanan atau kiri? Kiri yang oke. 14 menit. Mau apa berapa? Bahagia ya kalau capek temennya ya. Jadi Kiri bagus. yang kiri udah, berarti matanya bagus. Maksudnya sejarah itu ya harus dari ini tuh yang dilihat mana. Gerak kaki. Jangan lihat kakinya aja. Gerakan. Jadi itu pasti ada kompensasi sampai ke lehernya. Jadi coba mulai ngawasinya tuh semua nih. Satu kali lagi. Jadi lihatnya jadi lepas aja biar ketahuan. Agak naik sedikit biar lihat bahu dan sebagainya. Mulai ke kiri gerak pelan. Ada yang lihat di sana ya, ada kompensasi agak begini sedikit atau gimana. Kalau lemah pasti imbalance kayak gitu. Ada lehernya agak ada gerakan, yuk pelan lagi pelan. Ada gerakan kompensasi nggak dari bahunya? Ada. Iya. Nah, kita kenal adanya kinetic chain. Kalau di sini si quadriceps soleus, gastrosoleus, udah siap ya udah di sini kok quadriceps ya. Gastrosoleus nempel nanti ke hamstring, nanti nempel di gluteal nanti ketemu sama si latissimus dorsi nanti tumpang-tumpangan sama upper trapezius, levator scapula, ketemu lagi nanti dengan otot-otot di leher. Sehingga begitu nggak beres di kaki, itu bisa jadi keluhan yang nyeri utama adalah lehernya cengeng. Jadi kalau ketemu pasien leher cengeng bisa jadi masalahnya ada di kaki. Unstable ankle itu pasien sering ngeluhkan leher. Kamu benerin lehernya 100 kali bener, nggak bakal bener karena masalahnya ada di unstable ankle. Jadi kalau periksa fisioterapi harus komplain. Oke. Terus aku misal pingin stretching hamstringnya supaya bagus nih, biar ritmis, biar tarik gitu. Gimana caranya? Misal pasiennya pos operasi fraktur femur, kalau saya stretch gini patah lagi nggak? Patah. Terus apa ini? Gimana cara stretching tungkai kirinya? Pakai itu stretching ADD-nya biar bisa ABD. Saya pingin stretching hamstring kok. Hamstring kan mau begini ya. Terus gimana? Iya ke tangga. Yang saya target hamstring sebelah kiri, yang saya treatment hamstring sebelah kanan. Jadi ini saya ada sudut yang dia paling agak mulai ada tegangan terbatas kayak PNF ya, turunkan 1 grade lebih rendah, baru saya lakukan PNF. Terus saya mulai aktifkan ya kerja dari si quadricepsnya dorong tangan saya.
semua. terasa lebih ringan. Terus kalau dilihat dia lebih ritmis itu ya daripada yang tadi tak 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 ada tak taknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti nulis asesmen nih ketemu pasien fraktur, kemungkinan kan kita pegang gini aja udah kencang, hamstring tight, tulis kayak gitu. Terus berarti kalau pendek diapain? Dipanjangin kan gitu ya. Terus panjanginnya gimana? Ya tetangga. Karena kan sama, selagi dia patah nggak bisa diapa-apain. Nyambungnya berapa lama? Tadi ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan kan? Baru berarti stretching di 4 bulanan. Apa 4 bulan nggak di stretch? Ya di stretching via tetangga gitu ya. Jadi kita bisa lakukan stretching via tetangga. Nah, pada kasus non fraktur kalau ketemu pasien yang ini tight banget sekian udah terbatas ya udah treatmentnya via tetangga. Terus pada kasus sakit pinggang kita pegang di sininya aduh kenceng banget. Terus saya stretching pinggangnya juga susah walaupun ketemu tight dari otot back muscle-nya, berarti kan kalau tight di stretch kayak gitu. Nggak bisa juga langsung di stretch di sana karena pasien sakit banget. Nah, kalau pada pinggang itu kan kita kenal dengan istilah cross ini ya. Di sini ini pahanya orang, ini paha ya paha, terus di crossnya di depan ada apanya, di belakang ada apanya. Nah, di sini back, ini back, silangannya apa? Video. Di sini otot gluteal, otot-otot pantat yang di sini otot perut ya. Nah, kalau ketemu backnya kencang, Itu ke belakang. berarti yang kencang Ini lagi depan. adalah otot berarti yang lemah gluteal lagi, otot perutnya big kayak gini kan. Berarti kita bisa ngapain? Kalau backnya kencang banget udah stop, nggak usah ngurusin backnya. Berarti kita bisa treatment dari ketiga tempat itu. Diapain? Kalau yang kencang back, yang kencang siapa lagi? Iliosoas. Kita stretching iliosoasnya. Terus yang weak perut sama pantat. Berarti kita kuatin otot perut sama pantatnya. Nah, tanpa kita lakukan stretching di backnya, otomatis itu sudah stretch karena kita kuatkan otot perutnya, kita kuatkan otot pantatnya, dan kita stretching iliosoasnya. Ini nanti banyak kita ketemu di poli rawat jalannya fisioterapi, pasien tuh kesakitan banget dengan backnya. Kita pegang tight ya udah lupakan backnya. Kita bisa main di tetangganya dulu. Stretching iliosoas, penguatan otot perut dan pantat. Berarti kalau nguatin perut dan pantat dengan apa nih? Ya tetap latihan kayak gitu ya. Berarti kan Anda bisa lakukan. Nah, apakah nanti dengan Kegel exercise kompresin perutnya. Nah, gimana sih kita aktifkan transversus abdominis supaya tahu oh ini TA-nya udah kerja gitu, gimana sih? Nah, kita pegang di biceps, di sias, samping sama sias ini kita sentuh di sana, coba tarikin nafas. Nah, tangan kita masuk itu kalau ada embus, nah begitu kita rasakan di sini ada yang dorong tangan kita, itu ngaktifin TA-nya. Berarti kita aktivasinya di sini ya. Ada symphysis os pubis, kita pegang symphysis os pubisnya pas di atasnya symphysis, tangannya kita posisi kayak gini. Yuk, tarik nafas panjang. Nah, kita dengan seperti ini mengaktifasi supaya si transversus abdominisnya kerja. Ini kompres perutnya, yuk naik Kegel, tapi nggak ngangkat pantat sama sekali ya.
bersihkan pantat sama otot perutnya, kemudian iliokesawas ngegorok, lemparin guling satu di pelvisnya ya. Kalau enggak nanti ekstensi dari lumbar, semakin sakit pasiennya. Berarti yang benar-benar kita stretch ada iliokesawas, berarti pantatnya ditekan ke tempat tidur supaya benar-benar yang ke-stretch bagian depannya. Tekuk ya. Relax. Dorong ya. Relax. Dorong lagi. Stop. Relax. Dorong lagi. Stop. Relax. Dorong lagi. Stop. Relax. Tarik nafas panjang. Dekatkan ke pantat ya. Yuk. Good. Gitu. Untuk stretching, itu kesoas kanan kiri. Karena kan yang kita target adalah si pinggang ya. Sama, yuk lakukan ya. Tarik lagi. Nah, suruh dorong bahumu dulu. Ini dorongnya nah, kalau enggak yang MLDC ini untuk efektif banget untuk mengurangi nyeri di pinggang. Itu adalah pada pada pelvisnya tangan kita ngaca nih tangan kita kayak bentuk yang ini, terus kan kerjaannya hanya 3 teknik aja ya, pompa pakai ini terus sama begini gitu kan, sama ini hampir mirip sama yang di sini, mirip kayak gitu. Jadi ini kita dapat tulang pelvisnya. Ini berarti saya ke sini dulu ya, nanti dulu. Ini pokoknya nempel, masuk, nyantol di ini dengan waktu kita di sini, nyantol, bawa keluar. Sampai hitungan 5, geser ke lateral lagi, hitungan 5, ke lateral lagi, hitungan 5. Sama sini juga ke lateral, hitungan 5, hitungan 5, hitungan 5. Kemudian juga tarik ke bawah, jadi sebenarnya locomotion. Ini efektif banget buat relaksasi di spes pinggang. Jadi yang lain di stretching, otot bagian pantatnya dikuatkan, yang di sini dilurus-lurus aja ya. Terus setelah itu di lumbalnya kita yang lakukan ini. Jadi pokoknya dibawa ke arah perut gitu ya. Hitungan 5, maju lagi, hitungan 5, maju lagi, hitungan 5. Ganti sini berarti saya berdiri di sana. Hitungan 5, 5. Oke? Ada pertanyaan? Nah, misal takut di ankle-nya terus bengkak di kakinya. Saya ketemu pasien hari pertama bengkak di kaki, kemudian apa yang saya lakukan? Sepakat ya, yang masalah adalah ankle kanan, ankle sebelah kanan. Oke, selamat pagi Bu. Dan kita belum ketemu pasien kemarin, padahal udah operasi gitu ya. Apa yang dilakukan? Datang-datang langsung, iya Bu, selamat pagi, nama saya Yuni, coba Bu, pumping ankle-nya gitu. Ada masalah dengan karena dia seharian diem, kan itu kan jam berapa, jam 2, katakanlah ini jam 2 lagi juga gitu kan, 24 jam kira-kira gak berani, takut karena nyeri, keluarganya juga gak boleh sama ibunya. Udah, yang bisa kita lakukan cek DVD-nya, ada nggak DVD-nya. Kalau nyeri kemudian kita checking, tambah nyeri stop, bilang ke perawatnya gitu ya. Terus lihat arterinya oke enggak. Kalau pengisiannya segera merah, oh berarti mau pulang. Agak susah kalau pakai kitek, pakai kutek ya, jadi nggak bisa dicek ini. Oke? Di sana bengkak, apa yang saya lakukan? Untuk teknik lymphatic drainnya yang saya lakukan mengurangi bengkak di kaki karena patahnya di tadi Weber C, katakanlah
medial, kita lakukan seperti ini. 1, 2, hitungan 5, kemudian maju ke medial lagi. 1, 2, hitungan 5, kemudian yang bagian medial, karena lubangnya di sini berarti saya begini atau saya yang mundur. Kan kalau yang ini tadi saya begini nih, maju, airnya tak bawa ke sana, tengahnya juga tak masukkan ke sana. Kemudian kalau yang bagian sana saya tarik, berarti tarikannya jadi ganti yang begini ya, karena tarikannya juga ke sini. Jadi ini bagian medial, dibunyikan hitungan 5, stop. Sampai tengah, tengah medial, kemudian baru tengah lateral, tengah lateral sampai ke trochanter mayor aja. Begitu sampai trochanter mayor, dorong tuh sampai interstitial vein, bawa ke titik yang 2/3 tadi tuh, bawa ke sana. Terus patella tangan kita itu dapat lekuan patella dua tengah ini, nanti seperti kemarin waktu ini dapat si C2. Nah pokoknya kita ketemu ini dapat pas tengahnya, terus pompa kayak ini. Terus bagian medial, joint line, garis persendian bagian medial begini, dapatnya yang tangan juga ya, dorong begini. Hitungan 5, maju lagi sedikit. Hitungan 5, maju lagi sedikit. Hitungan 5. Nanti berbeda cerita dengan yang bagian lateral. Kalau bagian lateral itu mulainya malah dari yang paling dekat sama tempat tidur, putar begini, atasnya lagi putar begini. Beda ya, kalau medial dorong, kalau lateral itu yang pakai 2 jempol, jadi putar. Dah. Ini bisa pompa di patelanya, itu bisa pompa, tarik, terus pulang yang tengah medial, tengah lateral dorong. Udah, ini pompa, karena bengkaknya di sini kan ini bisa dipompa lagi. Lutut lagi yang seperti ini tadi, pompa ya, terus baru nanti kita pumping ankle. Jadi biasanya ya awal kan kita exercise tadi yang kosongkan perutnya, baru pompa-pompa, terus sudah lakukan ankle pumping dua-duanya ya 10 kali, naik turun. Oke, stop 10 kali. Tangan saya di bawah lutut, tekankan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Ganti pantatnya kayak pas lompat pipis, tahan, lompat. Jadi satukan pantat kanan kiri gitu ya, lompat, tahan. Stop. Tahan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, stop 10 kali juga. Terus tangan saya di bawah pinggang, tekan ya. Iya. 4, 5, stop. Tekan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, stop. Nah itu dan exercise yang bisa diberikan kepada pasien, termasuk kalau breathing kan dia bisa lakuin sendiri ya. Terus jangan lupa pada saat bius dia masih sinar, kan nggak boleh duduk, sehingga sekalian kita latih core stability-nya. Dengan apa? Turun ya. Oh, badannya kan nggak boleh duduk nih. Ya, turun aja, biasa. Ngangkat pantatnya. Ini patahnya di sini kan, jadi nggak ada masalah di sini. Yuk, turun lagi. Nah, naik lagi. Nah, fungsi suruh naik turun tuh buat ngapain? Pasti kerja tuh. Hamstringnya kerja, glutealnya kerja, atau perut pinggangnya kerja gitu ya. Nah, fungsi ini tuh sebenarnya buat menyiapkan diri pada saat dia nanti jalan mampu. Oke. Kalau pada kasus
ganti persendian. Pasien kan nggak boleh fleksi lebih dari 90. Terus gimana? Ya turun ya. Ini pada kasus ganti persendian. Kan nggak boleh duduk. Kalau berdiri boleh, napak boleh, tapi dia nggak boleh duduk lebih dari 9, fleksi lebih dari 90. Terus gimana nih? Ya. Terus gimana supaya kakinya ini pun sakit, biasanya kesakitan aku butuh kursi 1 ada kah? Semakin kursi 1? Udah. Nah ini biasanya kita butuh bantuan 1 kursi buat nancapnya pasien ya. Ya biasa lagi yuk. Oke. Nah, kalau pada kasus lansia, karena kan kalau ganti sendi itu kan nggak boleh lebih fleksi 90, nggak boleh. Fungsi fisioterapi di tengah itu untuk mencegah supaya kaki yang sebelah kanannya itu tidak adduksi sehingga tidak dislokasi. Dan pada kasus lansia itu untuk berdiri keseimbangannya nggak dapat sehingga benar-benar support dari fisioterapinya. Jadi tergantung pasien ya, kalau pasiennya masih mahasiswa nggak usah dipeluk-peluk gini modus namanya. Nah, kan nggak ada fase lebih dari 90 nya nggak ada kan? Nah, itu biasanya keseimbangannya nggak dapat. Untuk pasien itu perlu banget ke kita, stop, kita tahan. Terus mulai udah bisa stabil, kita kerasa kok pasiennya udah nggak begitu meluk kita, terus baru ganti, kasih walker, baru diganti ke walker. Nah, kita langsung pindah ke belakang. Jangan lupa kaki kita itu nahan kaki kanannya supaya tetap abduksi. Jadi fungsi kita di sini itu buat mengingatkan pasien supaya kakinya tidak boleh masuk ke tengah. Ganti sendi boleh nampak ya. Berarti cara jalannya gimana? Terus maju. Hah? Dong. Terus maju. Kaki sehat maju. Sorry. Ya, terus maju. Badannya tegak. Ya, kaki sakit maju. Pas kalau tinggi badan. Kaki sehat lompat. Yuk, berat maju. Kaki sakit maju. Kaki sehat lompat. Nah, pelan ya. Tekan lagi ke sini yuk. Enggak ya, biasa aja. Biar teman-teman bisa ya. Ya. Kita tahan kakinya pasien di sini ya, supaya pasien nggak ADD, supaya nggak ADD. Khusus kasus ganti sendi. Kan tadi ceritanya ganti sendi ya. Oke, maju yuk. Maju, kaki sakit maju, kaki sehat lompat terus. Terus maju, kaki sakit maju, sehat lompat terus. Ya, bahkan kalau pada lansia kita benar-benar nih nahan gitu. Yuk, terus maju, kaki sehat sakit maju, kaki kiri lompat terus. Nah, itu tuh nahan banget terus kayak gini. Kapan pegangannya nggak usah dipegangin kalau stabil, tapi kalau nggak stabil kita di belakang itu siap kalau pasien jatuh ada kita gitu ya. Jadi bukan di belakang cuma gini aja. Kalau tangan seperti ini, begitu kita pegang yang terjadi semakin begini. Jadi begitu pasien jatuh cuma gitu, karena ini semakin kuat begini. Sama seperti ngegas sama ngerim. Kalau nyetir mobil begitu kaget bukannya ngerim malah ngegas gitu kan. Nah, jadi tangan kita tuh siap walaupun nggak pegang pasien. Kalau pasiennya jatuh langsung kan siap di dekat pelvisnya supaya kalau jatuh kita siaga. Tapi kalau tangan di belakang udah nggak tercapai itu, nanti begitu kaget langsung tangan kita semakin sederhana. Gimana cara duduk? Ya duduk yuk. Bisa ya belum. Muter dulu. Ambilnya di sini. Pantatnya pindah ke sini, betul. Nah, gimana cara duduknya?
duduknya kita pegang di sini, kempes terusnya duduk. Nah, pokoknya ini antara tubuh sama paha tidak boleh 90 derajat. Jadi 45 it's okay, nggak ada masalah. Berarti BAB-nya kakinya tetap lurus ya. Soalnya kalau dia begini dapat 90 nanti. Nah, begini. Terus ya coba berdiri lagi, kempes terus. Nah, kita pastikan nih. Kita pastikan supaya tidak ada terus agak pasien dong. Yuk mundur ke saya lagi. Ya, lagi. Nah, ada kasus fraktur femur. Latihannya pasien bisa begini ya, tapi nggak kelihatan nanti TSG ininya. Kan otomatis untuk nambah fleksi nggak bisa langsung nepok kan? Ini Jadi deketin karena mana harus sih? operasi, berarti bertahap Yang nambahnya. getarnya apa? Yuk luruskan yuk. Yang getar ini Saya apa? ingin nambah panjang di quadricepsnya, berarti saya pegang di dekat lutut karena kayak akan body tendon organ sehingga bikin relax dari quadricepsnya sehingga saya bisa nekuk gitu ya, karena target saya kan mau nekuk lutut supaya nambah rom. Ya, dorong, stop, dorong lagi, stop. Anggap fraktur femur gitu ya. Ya, dorong, stop. Nah kayak gini, fizioterapi itu badannya kepakai semua. Terus nanti oke, udah bisa nambah lagi sedikit. Oke, bisa sekian, dorongin lagi. Udah, Anda bisa bertanya yang lain untuk bonus kuliahnya di mana, anaknya berapa, misalnya kayak gitu supaya dia bisa bercerita yang lain dan kita bisa intervensi ke sini. Dorong, stop. Dorong lagi, stop. Kaki kita tambah pindah lagi. Yuk, dorong, stop. Dorong lagi. Dorong. Dorong. Ya, stop. Yuk, turun terus. Nah, seperti ini. Jadi untuk nambah terus, setelah itu pasien bisa bawa lagi. Nah, itu di hari pertama sebelum pasien mulai duduk, kita bisa lakukan intervensi yang dulunya dia mengurangi bengkaknya, isometrik, aktif, kemudian breathing exercise. Biasanya gimana breathing exercise-nya? Nafas sambil hembus yang itu oke, nggak ada masalah. Terus edukasi ke keluarganya pasien, misal tadi yang angle-nya bengkak, berarti edukasinya suruh mulus-mulus di mana? Di atasnya, berarti di sini boleh disuruh mulus-mulus. Kalau keluarga pasien cuma diajari letaknya nodus limfatikusnya aja. Jadi misal angle-nya bengkak, berarti suruh dorong dari sini, dorong ke lutut, dari lutut dorong ke pangkal paha, udah gitu. Jadi yang melakukan pompa-pompa apa itu fisioterapi, nggak usah ngajarin keluarganya pasien. Dan itu efektif juga kok. Hanya suruh mulus-mulus keluarganya pasien dari sini,